Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohayati, nomor induk mahasiswa 86207191700015. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Mata kuliah Manajemen PAUD. Dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Budaya Mutu dalam Manajemen PAUD. Konsep budaya mutu pendidikan. Konsep 1. Konsep budaya. Budaya merupakan keseluruhan kehidupan manusia yang integral, yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan, dan berbagai kapabilitas lainnya, seperti peralatan, barang-barang konsumen, berbagai peraturan untuk kehidupan masyarakat, ide-ide dan hasil kerja manusia dengan tujuan membentuk pandangan hidup sekelompok. Kedua, konsep mutu. Beberapa elemen bahwa suatu dikatakan bermutu. A. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. B. Mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. C. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Suatu produk atau layanan akan dianggap bermutu bukan karena ia mahal dan eksklusif, akan tetapi apabila produk atau layanan tersebut dapat membuat pelanggan puas, misalnya memiliki nilai keaslian, produk, wajar, dan familiar. Ketiga, konsep budaya mutu. Keseluruhan kehidupan manusia yang integral, yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat, kebiasaan, dan berbagai kapabilitas lainnya, seperti peralatan, barang-barang konsumen, berbagai peraturan untuk kehidupan masyarakat, ide-ide dan hasil kerja manusia, dengan tujuan membentuk pandangan hidup sekelompok orang untuk mencapai standar yang ditetapkan, memuaskan pelanggan, dan menghindari kegagalan produk dan pelayanan. Untuk mengetahui bahwa organisasi memiliki budaya mutu dapat diketahui melalui indikator berikut. Yang pertama, perilaku sesuai dengan slogan. Yang kedua, masukan dari penggunaan jasa selalu diminta dan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Yang ketiga, para karyawan dilibatkan dan diberdayakan. Yang keempat, pekerjaan dilakukan dalam suatu tim. Yang kelima, manajer tingkat eksekutif ikut sertakan dan dilibatkan, atau tanggung jawab tidak didelegasikan. Sedangkan yang keenam, sumber daya yang memadai disediakan dimanapun dan kapanpun dibutuhkan untuk menjamin perbaikan kualitas secara terus-menerus. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan diadakan agar para karyawan pada semua tingkat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Yang kedelapan, sistem penghargaan dan promosi didasarkan pada kontribusi terhadap perbaikan kualitas secara terus-menerus. Yang kesembilan, rekan kerja dipandang sebagai pelanggan internal. Yang kesepuluh, pemasak diperlukan sebagai mitra kerja. Yang keempat adalah konsep budaya mutu pendidikan. Budaya mutu pendidikan
merupakan perangkat sistem nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah berlaku dalam pendidikan, disepakati dan diikuti oleh warga dalam institusi pendidikan sebagai pedoman perilaku dan pemecahan berbagai masalah di institusi pendidikan tersebut untuk mempertahankan mutu. Budaya mutu pendidikan yang kuat sangat signifikan untuk mendukung tujuan pendidikan untuk mencapai keunggulan. Sebaliknya, budaya mutu pendidikan yang lemah akan menghambat untuk mencapai tujuannya. Ciri institusi pendidikan yang tidak sehat adalah lingkungan institusi mudah diserang oleh ketentuan-ketentuan luar yang merusak. Para guru, administrator diserang oleh tuntunan orang tua yang tidak rasional. Integritas institusi rendah. Pimpinan kurang efektif dan hanya sedikit memberikan pengarahan dan kurang bisa memberikan pengaruh. Para guru tidak menyukai kolage dan pekerjaannya. Kedekatan dan persaudaraan di antara guru lemah. Bahan-bahan pengajaran dan materi-materi penunjang tidak tersedia. Perhatian pada prestasi akademik sangat minim. Siswa yang berprestasi kurang dihargai, bahkan dipandang sebagai ancaman oleh guru dan lain-lain. Nilai-nilai budaya mutu. Setiap organisasi memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut dapat menjadi karakteristik keunggulan pada organisasi tersebut. Di antara beberapa karakteristik dalam suatu organisasi adalah nilai-nilai primer yang dimiliki. Jika nilai-nilai primer tersebut dapat dikemas dengan baik sebagai pedoman bertindak dan bekerja dalam organisasi, maka organisasi dapat menjadi budaya organisasi yang positif. Tujuan, konsensus, keunggulan prestasi, kesatuan, empiri, keakraban, dan integritas. Implementasi budaya mutu pendidikan. 1. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses transformasi warga untuk berpartisipasi secara efektif terhadap budaya mutu PAUD, sehingga individu warga madrasah mengalami perubahan secara aktif dan dapat mengintegrasikan tujuan PAUD dengan tujuan warga melalui tahapan komunikasi, interaksi, dan partisipasi. Sosialisasi dapat menyangkut persoalan mikro bahkan persoalan makro. Kedua, budaya pemberdayaan. Dalam budaya pemberdayaan harus memahami hal-hal berikut. Yang kedua, model pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan dengan memilih berbagai model berikut. A. Desir, membiasakan untuk berinisiatif sendiri, melakukan legasi, dan melibatkan karyawan. Yang B. Membagikan informasi dan saran-saran tanpa cemas. Yang C. Menginterpretasikan tentang kemampuan karyawan. Yang D. Konsistensi tindakan dengan ucapan untuk memelihara lingkungan kerja yang lain. Yang E. Menetapkan aturan standar dan penilaian secara konsisten dan jelas. Menghasilkan pengertian di antara para karyawan. 1. Menciptakan lingkungan memperdayakan. Dilakukan dengan membentuk tim kerja dan sharing informasi, pelatihan sumber daya yang diperlukan, pengukuran umpan balik, dan reinforcement. Pemberdayaan 3. Pemberdayaan sebagai perubahan budaya. Pemberdayaan sebagai suatu upaya dalam melakukan
perubahan budaya dapat berjalan dengan efektif apabila dikomunikasikan dengan seluruh warga PAUD, sehingga dapat menghasilkan hal-hal berikut. A. Meningkatkan produktivitas. B. Mengembangkan sikap tanggung jawab. C. Mendelegasikan otoritas yang lebih besar kepada seluruh warga PAUD. Yang keempat adalah peran intervensi antara personal dalam pemberdayaan. Pemberdayaan partisipatif di PAUD intinya adalah membangun iklim saling menguntungkan melalui interaksi interpersonal dengan asas saling percaya, terbuka, dana saling menghargai dengan rancangan yang mengintegrasikan visi, struktur, dan perubahan budaya PAUD yang lebih baik dalam individu maupun kelompok warga madrasah yang menghasilkan budaya mutu yang efektif dan efisien. Untuk mencapai kesuksesan dalam melakukan pemberdayaan partisipatif dapat menggunakan model bauran desain berikut. Memastikan dan memperjelas pembagian otoritas dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam perubahan budaya mutu di madrasah menuju pada pemberdayaan sumber daya insani. Yang B. Teamwork dengan berbagai keterampilan. C. Menciptakan mekanisme untuk menurunkan resistensi terhadap terjadinya perubahan. D. Hemat waktu dan daya untuk mengembangkan tempat kerja. Yang kelima adalah standar sistem mutu. Standar mutu yang dipakai oleh PAUD harus ditentukan sejak awal berdirinya, sehingga mutu dari PAUD tersebut dapat terukur keterampilannya. Standar sistem mutu di PAUD minimal harus A. Sesuai dengan kebutuhan zaman yang dihadapi. B. Memenuhi kebutuhan penggunaan jasa. C. Sesuai dengan spesifikasi atau standar nasional atau internasional sesuai dengan standar yang dipilih. Yang D. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya yang dilakukan pendidikan anak usia dini untuk mencapai standar ditetapkan antara lain adalah berupaya A. Mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan sumber daya dan lulusannya. B. Memberikan keyakinan kepada warga PAUD bahwa kualitas yang dikehendaki dicapai, dipertahankan, dan ditingkatkan. Dan yang C. Meyakinkan pengguna jasa PAUD bahwa kualitas yang diharapkan dapat dicapai. Yang pertama adalah mekanisme perubahan budaya. Mekanisme perubahan budaya dapat dilihat pada tabel berikut. Nomor, fokus dari budaya tradisional, manajemen budaya kualitas. Yang pertama adalah rencana, anggaran jangka pendek, isu-isu strategi masa depan. Yang kedua, organisasi, hierarki berdasarkan rantai komando, partisipasi dan pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, pengendalian, laporan harian, ukuran dan informasi kualitas untuk kontrol. Yang keenam, manajemen yang fungsional, kompetitif, cost integratif. 7. Manajemen kualitas, fishing atau on-shot dan manufacturing, produktif dan berkelanjutan semua fungsi dan kualitas. Dalam melakukan perubahan budaya, perlu memperhatikan hal-hal berikut. A.
sejarah terciptanya budaya yang sudah ada. B. Tidak memusuhi sistem yang sudah ada, akan tetapi melakukan perbaikan. C. Kesediaan untuk mendengarkan dan mengamati. D. Lihatkan setiap orang yang dipengaruhi oleh perubahan. Dampak budaya mutu di pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah motivasi kerja. Yang kedua, sikap dan komitmen terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, mempengaruhi proses kepemimpinan yang berorientasi employee, ownership dan leadership. Yang keempat, proses pengambilan keputusan. Yang kelima, para berkomunikasi. Yang keenam, cara membangun struktur organisasi. Yang ketujuh, kinerja pegawai. Kedelapan, produktivitas organisasi. 9. Wawasan keunggulan lewat manajer yang memiliki filosofis kompetitif dan komparatif. 10. Keaksaraan dan kepuasan kerja. 11. Sense of belonging dan sense of responsibility. 12. Iklim kerja yang kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.